Nah, buat nyusun portofolio yang optimal, ada salah satu teori yang terkenal banget, yaitu teori Markowitz. Kita juga harus ingat nih, makin tinggi return yang diinginkan, maka makin besar juga resikonya. Jadi Halo semuanya, selamat datang di podcast Ekonomi Pintar. Perkenalkan, saya Adisa dan rekan saya Arnia yang akan membahas terkait topik ekonomi dan investasi secara ringan namun berbobot. Hari ini kita bahas topik yang penting banget nih buat para investor, yaitu memilih portofolio optimal. Nah, aku beri penjelasan sedikit nih terkait portofolio dan portofolio optimal. Jadi portofolio itu adalah kumpulan aset investasi kita seperti saham, obligasi, emas, ataupun properti. Kemudian jika portofolio optimal itu adalah portofolio yang dipilih dari sekumpulan portofolio efisien, yaitu portofolio yang memberikan return maksimal dengan resiko tertentu atau bahkan resikonya rendah untuk return tertentu. Jadi intinya investor ini memilih portofolio yang paling sesuai dengan preferensi mereka terhadap resiko dan imbal hasil. Nah, tujuannya itu supaya kita bisa meminimalkan resiko dan tetap dapat return yang paling maksimal. Bener banget nih. Nah, buat nyusun portofolio yang optimal, ada salah satu teori yang terkenal banget, yaitu teori Markowitz. Teori ini ngajarin kita buat memilih kombinasi aset berdasarkan dua hal, yaitu return harapan dan risikonya. Jadi nggak cuma mikirin untungnya doang, tapi juga seberapa besar kemungkinan ruginya yang akan kita dapatkan nanti. Nah, terkait teori Markowitz yang tadi udah disampaikan, di sini juga aku menyampaikan ada beberapa asumsi dasar nih. Yang pertama adalah satu itu investor cuma investasi dalam satu periode, biasanya itu dalam 1 tahun. Kemudian yang kedua itu nggak ada biaya transaksi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah preferensi investor yang dimana cuma berdasarkan return dan resiko. Nah, dalam teori ini juga ada istilah yang namanya efficient frontier, yaitu adalah garis yang menunjukkan kumpulan antara portofolio efisien, yang artinya portofolio yang memberikan return tertinggi untuk risiko tertentu. Nah, yang paling penting itu portofolio optimal ini adalah titik di mana kurva preferensi investor menyentuh garis efisien frontier tersebut. Jadi disitulah investor dapat mengkombinasikan nih yang terbaik antara risiko dan return. Tidak hanya itu, selanjutnya ada juga pendekatan menggunakan rasio seperti Sharpe ratio dan Taylor ratio, yang dimana Sharpe ratio ini mengukur return per unit resiko total. Kemudian sedangkan Taylor ratio ini fokus pada resiko sistematis. Portofolio dengan nilai Sharpe atau Taylor tertinggi ini biasanya dianggap yang paling optimal. Nah, tapi tunggu dulu nih Kak, ada juga nih yang namanya diversifikasi. Ini kunci banget dalam manajemen portofolio. Diversifikasi ini yaitu strategi yang nyebar investasi kita ke berbagai jenis aset dan sektor. Jadi biar kalau misalnya satu investasi kita turun, yang lain itu bisa nutupin kerugiannya. Oh iya, bener banget nih. Di Indonesia ini juga ada penelitian yang dimana menunjukkan bahwa untuk mengurangi resiko portofolio ini secara efektif, kita butuh minimal 15 jenis saham yang berbeda. Jadi nggak cuma investasi di satu saham ataupun 2 saham gitu. Nah iya, dan juga nih kita bisa melakukan diversifikasi lintas negara juga. Misalnya gabungin saham dalam negeri dengan saham luar negeri gitu. Tujuannya ya tetap sama, yaitu mengurangi resiko dan menstabilkan return yang akan kita dapatkan nanti. Oh, jadi seperti itu. Kemudian ada juga portofolio optimal yang melibatkan aset bebas beresiko. Jadi sertifikat Bank Indonesia ini bisa jadi solusi buat investor yang lebih konservatif, karena resiko dari aset ini itu dari nol. Jadi dia bisa membantu menyeimbangkan portofolio. Nah, menariknya lagi nih, investor itu bisa melakukan 2 hal, yaitu yang pertama simpanan. Jadi gabungan portofolio yang beresiko dengan aset bebas resiko. Yang kedua itu pinjam dana yang diinvestasikan di aset berisiko buat ngejar return yang lebih tinggi lagi. Oh gitu, jadi antara 2 hal itu kita juga harus ingat nih, makin tinggi return yang diinginkan, maka makin besar juga resikonya. Jadi penting banget buat kenalin profil resiko kamu sebelum nyusun portofolio. Nah, betul. Kayaknya cukup nih untuk pembahasan kita hari ini ya. Intinya
memilih portofolio yang optimal itu soal keseimbangan antara return dan risikonya, dan semua itu balik lagi ke preferensi masing-masing investor. Jadi buat kamu yang mau belajar investasi mulai dari awal itu jangan takut belajar, karena di investasi ini meliputi teori Markowitz, diversifikasi, sampai pemilihan aset beresiko. Jadi itu semua akan bantu kamu untuk mengambil keputusan yang lebih bijak ketika akan memulai investasi. Oke, betul. Terima kasih ya semuanya yang udah dengerin episode kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya podcast Ekonomi Pintar. Salam cuan, tetap bijak dalam berinvestasi. Dadah.